Halo semuanya, dalam video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat database pada aplikasi Odoo. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang kode akuntansi atau Odoo Accounting. Yuk kita mulai. Sebelumnya, Odoo Accounting itu apa sih? Odoo Accounting adalah modul dalam software ERP Odoo yang digunakan untuk mengelola pencatatan dan pelaporan keuangan dalam suatu bisnis. Modul ini membantu otomatisasi berbagai proses akuntansi seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, faktur, pembayaran, dan rekonsiliasi bank. Sehingga akuntansi bisnis menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Untuk melihat fitur-fitur Odoo Accounting, pastikan email kalian sudah terverifikasi. Jika belum, kalian bisa masuk menggunakan Odoo Online seperti di part sebelumnya. Nah, yang pertama ini kita ada di menu dashboard. Dashboard ini itu adalah tampilan utama yang memberikan ringkasan cepat tentang kondisi keuangan dalam bisnis kita. Seperti saldo akun, faktur yang belum dibayar, pembayaran masuk, terus juga pembayaran keluar, serta performa keuangan secara keseluruhan. Sebagai contoh, di dashboard ini pengguna dapat melihat informasi seperti saldo kas, terus juga total faktur yang belum dibayar, pembayaran yang akan mendatang. Nah, dengan tampilan ini, pengguna bisa segera tahu area mana yang perlu diperhatikan, seperti menindaklanjuti faktur yang belum dibayar. Lalu yang kedua ini ada customer atau pelanggan. Nah, bagian customer digunakan untuk mengelola semua hal terkait pelanggan, dari faktur hingga pembayaran. Di dalamnya terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada invoice atau faktur, yaitu menampilkan daftar faktur yang diterbitkan kepada pelanggan, memungkinkan pembuatan, pengiriman, dan juga pelacakan status pembayaran. Sebagai contoh, jika pelanggan memberi produk senilai 2 juta rupiah, faktur dibuat di sini dan dikirimkan ke pelanggan. Pengguna bisa memantau apakah faktur sudah dibayar atau masih menunggu pembayaran. Lalu, ada credit notes atau nota kredit, yaitu untuk mencatat pengembalian atau penyesuaian pembayaran. Misalnya, jika terjadi pengembalian barang. Sebagai contoh, jika pelanggan mengembalikan barang senilai Rp500.000, nota kredit dikeluarkan untuk mencatat pengembalian ini. Lalu, yang ketiga ada payment atau pembayaran. Gunanya untuk mencatat semua pembayaran yang diterima dari pelanggan. Sebagai contoh, ketika pelanggan membayar faktur 2 juta rupiah, catatan pembayaran dibuat di sini untuk melengkapi informasi transaksi. Lalu selanjutnya ada produk, gunanya untuk menyimpan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, seperti harga, deskripsi, ataupun kategori. Sebagai contoh nih ya, di sini produk yang dijual mungkin adalah produk A dengan harga 1 juta yang ditampilkan lengkap dengan detail seperti kategori dan juga deskripsi. Lalu yang terakhir ada customers atau pelanggan. Gunanya untuk menyimpan daftar pelanggan dan informasi kontak mereka. Sebagai contoh, PT ABC dengan kontak email dan nomor telepon tertentu terdaftar di sini, sehingga mudah diakses ketika ingin melakukan follow up. Selanjutnya di sini ada menu vendors. Nah, vendors di Odoo adalah menu yang dirancang untuk mengelola semua transaksi dengan pemasok, yaitu pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk keperluan operasional bisnis. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran, pembayaran, pengembalian, serta mengatur daftar pemasok secara efisien. Dengan menu vendors, bisnis bisa memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan mengelola semua hubungan dengan pemasok secara menyeluruh, sehingga memperkuat efisiensi operasional. Berikut rincian fitur dalam menu vendors. Yang pertama ada bills atau tagihan. Bills mencatat semua tagihan atau faktur yang diterima dari pemasok. Setiap kali bisnis menerima barang atau jasa, pemasok akan mengirimkan faktur atau tagihan dengan jumlah tertentu yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.
Misalkan, perusahaan membeli bahan baku dari PT Sumber Makmur senilai 50 juta rupiah dengan jatuh tempo pembayaran 30 hari. Tagihan ini dicatat di fitur bills, sehingga perusahaan dapat melihat kapan tagihan tersebut jatuh tempo dan berapa total yang harus dibayar. Fitur ini juga memungkinkan pengguna mengatur pengingat, sehingga perusahaan tidak terlambat melakukan pembayaran dan bisa menghindari biaya keterlambatan atau denda dari pemasok. Dengan bills, bisnis dapat melacak kewajiban pembayaran, memastikan tidak ada tagihan yang terlewat, serta memonitor status utang kepada pemasok secara rinci. Hal ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok dan memastikan pasokan barang dan jasa tetap lancar. Lalu yang kedua ada refunds atau pengembalian. Fitur ini gunanya untuk mencatat pengembalian atau nota kredit yang diterima dari pemasok. Hal ini biasanya terjadi apabila ada barang yang rusak, salah kirim, atau jika pemasok memberikan kompensasi atau diskon setelah faktur awal diterbitkan. Misalnya, perusahaan membeli peralatan kantor dari CV Maju Jaya, namun sebagian barang yang dikirimkan mengalami kerusakan. Pemasok kemudian memberikan pengembalian senilai 5 juta rupiah. Pengembalian ini dicatat di fitur refunds dengan total utang perusahaan kepada pemasok berkurang sebesar 5 juta rupiah. Pengguna bisa melihat nilai pengembalian ini pada catatan transaksi dan saldo terutang diperbarui sesuai dengan nilai pengembalian. Nah, fitur ini tuh membantu bisnis mencatat semua penyesuaian, sehingga nilai tagihan yang harus dibayar mencerminkan nilai sebenarnya setelah ada pengurangan atau kompensasi. Fitur ini juga berguna untuk meminimalkan risiko terjadinya pembayaran ganda atau salah bayar. Lalu yang ketiga ada payment atau pembayaran. Payment adalah fitur yang melacak semua pembayaran yang sudah dilakukan kepada pemasok. Setiap kali bisnis membayar tagihan, catatan pembayaran dibuat di sini, lengkap dengan detail seperti jumlah yang dibayarkan, tanggal pembayaran, dan juga metode pembayaran yang dilakukan. Misalnya, perusahaan membayar tagihan senilai 50 juta kepada PT Sumber Makmur melalui transfer bank. Pembayaran ini dicatat di fitur payment, sehingga perusahaan dapat melihat riwayat pembayaran yang sudah dilakukan. Dengan begitu, pengguna dapat memastikan apakah ada tagihan yang sudah lunas atau masih menunggu pembayaran, serta menghindari risiko pembayaran double. Nah, payment ini memungkinkan bisnis melacak semua pembayaran yang sudah dilakukan kepada pemasok, memastikan semua catatan pembayaran akurat dan sesuai dengan tagihan. Fitur ini sangat membantu dalam mengelola arus kas dan memastikan keuangan terkontrol dengan baik. Lalu yang keempat ada produk. Fitur produk menyimpan informasi tentang semua produk atau jasa yang pernah dibeli dari pemasok. Di sini, pengguna itu dapat melihat rincian seperti nama barang, kategori, harga, dan pemasok yang menyediakan barang tersebut. Hal ini itu memudahkan pencarian dan pengelolaan inventaris. Misalnya, kita mempunyai bisnis dan kita memesan bahan baku dari berbagai pemasok untuk produksi. Di fitur produk, pengguna bisa melihat daftar bahan baku seperti gandum premium dari PT Sumber Alam atau tepung terigu grade A dari CV Jaya Subur. Setiap produk tercatat dengan detail harga sehingga memudahkan pengguna membandingkan harga antar pemasok atau melihat histori pembelian barang tertentu. Fitur ini memungkinkan bisnis mengelola stok barang yang dibeli dari pemasok, melakukan evaluasi barang dari berbagai pemasok, serta menyiapkan data yang lengkap jika ada kebutuhan pengadaan baru di masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu yang kelima ada vendors atau daftar pemasok. Nah, pada bagian vendors ini itu menyimpan daftar semua pemasok yang pernah bekerja sama dengan bisnis.
Setiap pemasok dicatat lengkap dengan informasi kontak, alamat, detail produk yang biasa mereka pasok, dan juga histori transaksi. Misalnya, PT Sumber Alam dan CV Jaya Subur adalah pemasok utama dalam fitur vendors. Pengguna bisa melihat semua informasi kontak, alamat, serta produk apa saja biasanya yang dibeli dari masing-masing pemasok. Fitur ini juga memudahkan untuk melacak histori transaksi dengan setiap pemasok, seperti total pembelian dalam periode tertentu atau faktur yang belum dibayar. Nah, dengan menyimpan data pemasok secara terstruktur, bisnis lebih mudah mengelola hubungan dengan pemasok, mempercepat komunikasi jika ada kebutuhan mendesak, dan juga memastikan pasokan tetap terjaga tanpa kendala. Jadi, dalam fitur ini secara keseluruhan menu vendors di dalam Odoo Accounting sangat amat membantu bisnis memonitor pengeluaran, mengelola pembayaran dengan efisien, dan juga menjaga catatan transaksi dengan pemasok yang tertata rapi. Dengan fitur ini, bisnis bisa memastikan seluruh proses pembelian berjalan lancar, menghindari masalah pembayaran yang tertunda, dan juga memperkuat hubungan dengan pemasok untuk kelancaran operasional. Lalu selanjutnya ada menu accounting. Accounting di Odoo Accounting adalah bagian yang mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan aset, hingga rekonsiliasi dan pelaporan. Dengan menu ini, bisnis dapat menjaga akurasi dan transparansi data keuangan, sekaligus mempermudah pengambilan keputusan yang berbasis data. Berikut adalah fitur di dalam menu accounting. Yang pertama ada journal entries atau entry journal. Fitur journal entries digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran yang terjadi di dalam bisnis. Setiap transaksi yang dicatat akan terhubung dengan akun-akun terkait memastikan keakuratan dalam pencatatan keuangan. Sebagai contoh, perusahaan membeli bahan baku senilai 10 juta dari pemasok. Dalam jurnal ini, transaksi akan dicatat dengan menghubungkan akun persediaan, yaitu untuk mencatat masuknya bahan baku, dan akun kas atau bank untuk mencatat uang yang dikeluarkan. Dengan ini, pencatatan transaksi terstruktur dan semua data terhubung dengan akun yang benar. Dalam menu ini, manfaatnya adalah untuk memastikan seluruh transaksi terekam dengan baik sehingga memudahkan dalam pelaporan keuangan dan juga audit. Lalu yang kedua ada journal item atau item jurnal. Journal item merupakan rincian dari setiap entry jurnal, termasuk tanggal transaksi, akun yang terlibat, serta jumlah yang akan dicatat. Fitur ini memberikan gambaran lebih detail mengenai semua transaksi yang dilakukan perusahaan. Sebagai contoh, jika bisnis mencatat pengeluaran untuk gaji karyawan di jurnal item, akan terlihat rincian seperti tanggal pembayaran, akun yang didebet, misalnya beban gaji, dan akun yang dikreditnya, misalnya kas ataupun bank. Nah, dengan detail ini, pengguna dapat memverifikasi keakuratan setiap transaksi secara langsung yang membantu dalam proses audit internal. Lalu yang ketiga, ada transfer. Transfer digunakan untuk mencatat perpindahan dana antar akun, seperti transfer dari akun kas ke bank atau dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Fitur ini membantu bisnis melacak pergerakan dana dan memastikan saldo di setiap akun akurat. Jika perusahaan melakukan transfer dana sebesar 5 juta dari akun kas ke akun bank, maka transfer ini dicatat di transfer untuk memudahkan pelacakan dan memastikan bahwa dana tercatat dengan benar di kedua akun. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah pencatatan arus dana antar akun dan juga menjaga transparansi dalam pergerakan dana perusahaan. Lalu ada analytic item atau item analitik. Fitur analitik item ini digunakan untuk melakukan pencatatan dan analisis biasa atau pendapatan secara lebih rinci. Nah, jadi fitur analitik item ini tuh untuk menganalisis pencatatan dan analisis biaya.
terutama untuk memantau kinerja proyek atau departemen tertentu. Ini memungkinkan perusahaan melihat biaya atau pendapatan spesifik terkait aktivitas tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan konstruksi dapat mencatat biaya per proyek dengan memanfaatkan menu analitik item. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya dicatat sesuai dengan proyek tertentu sehingga perusahaan dapat memantau pengeluaran secara mendetail. Analitik item ini membantu perusahaan memantau pengeluaran atau pendapatan secara lebih fokus, terutama dalam bagian proyek atau divisi tertentu yang berguna untuk analisis kerja. Lalu yang kelima ada aset. Aset mengelola pencatatan aset tetap seperti peralatan, mesin, ataupun properti. Di sini, perusahaan bisa mencatat nilai aset, akumulasi penyusutan, dan juga memantau nilai aset dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, perusahaan membeli mesin seharga 100 juta rupiah. Di aset, mesin ini dicatat sebagai aset tetap dengan perhitungan penyusutan setiap bulan. Fitur ini membantu dalam menilai mesin setelah beberapa periode dan memudahkan dalam pelaporan nilai aset. Fitur aset ini memastikan semua aset tetap tercatat dengan baik dan juga memudahkan perhitungan nilai buku untuk laporan keuangan. Lalu yang keenam, ada loans atau pinjaman. Loans menyimpan data pinjaman yang diambil oleh perusahaan, termasuk nilai pokok, bunga, dan juga jadwal pembayaran. Fitur ini membantu dalam memantau kewajiban yang harus dibayar dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Misalnya, perusahaan mengambil pinjaman senilai 200 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Di loans, perusahaan bisa mencatat nilai pokok pinjaman, jadwal pembayaran, serta bunga yang harus dibayar setiap bulan. Manfaatnya, mengelola pinjaman secara terstruktur, memantau jadwal pembayaran, dan juga memastikan perusahaan tidak melewatkan kewajiban pembayaran pinjaman. Lalu yang ketujuh ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi membantu mencocokkan transaksi di buku besar perusahaan dengan laporan bank. Fitur ini memastikan bahwa saldo kas di pembukaan sesuai dengan saldo di rekening bank, menjaga akurasi data, dan juga mencegah ketidaksesuaian. Sebagai contoh, setiap akhir bulan perusahaan mencocokkan catatan transaksi di buku besar dengan laporan bank. Jika ada perbedaan, fitur rekonsiliasi ini membantu menemukan dan mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Nah, manfaat dari menu ini adalah untuk memastikan akurasi dalam pencatatan keuangan dan juga menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Lalu yang ke-8 ada lock date atau tutup tanggal. Fitur lock date memungkinkan pengguna menetapkan batas waktu tertentu untuk mencegah perubahan pada entry jurnal yang sudah ditutup dalam periode akuntansi tertentu. Ini penting untuk menjaga data agar tidak berubah setelah laporan diselesaikan. Sebagai contoh, setelah laporan keuangan bulanan selesai dan diperiksa, perusahaan menetapkan lock date agar tidak ada perubahan data pada periode tersebut, mencegah risiko terjadinya perubahan pada data keuangan yang sudah diaudit. Manfaatnya untuk memastikan data keuangan yang sudah ditutup tetap akurat dan tidak berubah, dan juga menjaga integritas data keuangan untuk keperluan audit dan data pelaporan. Sebagai kesimpulan, menu di accounting ini itu memungkinkan bisnis untuk menjaga catatan keuangan yang akurat dan juga rapi. Dengan berbagai fitur ini, perusahaan dapat mencatat transaksi keuangan secara detail, memantau pergerakan dana, mengelola aset, melacak pinjaman, serta memastikan kesesuaian data antara laporan bank dan juga catatan perusahaan. Lalu selanjutnya ada menu reporting. Reporting di Odoo Accounting yaitu menyediakan berbagai laporan keuangan yang membantu manajemen menganalisis kinerja perusahaan. Laporan ini memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang informatif, perencanaan strategis, dan juga pemantauan kesehatan finansial.
Dengan laporan yang jelas, perusahaan dapat memahami aliran kas, pendapatan, pengeluaran, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Lalu, manfaat dari reporting ini tuh apa sih? Yaitu untuk memudahkan manajemen dalam mengontrol keuangan, menganalisis kinerja, dan juga membuat rencana berdasarkan data yang akurat. Lalu yang kedua ada statement reports. Statement report adalah laporan yang memberikan gambaran umum posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Ini mencakup informasi penting untuk penilaian kinerja dan juga pengambilan keputusan. Nah, lalu ada balance sheet atau neraca, yaitu menyajikan posisi keuangan pada titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Manfaatnya untuk menunjukkan kekayaan bersih perusahaan dan juga sumber pembiayaan aset. Sebagai contoh, sebuah bisnis ingin mengevaluasi kekayaan pada akhir tahun dengan balance sheet. Mereka melihat total aset yang dimiliki dan membandingkannya dengan kewajiban. Lalu ada profit and loss atau laba rugi, yaitu menggambarkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Manfaatnya untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh, untuk menentukan laba bersih di akhir tahun, perusahaan menggunakan laporan ini untuk menghitung total pendapatan dikurangi semua biaya. Lalu selanjutnya ada cash flow statement atau arus kas. Nah, cash flow statement ini tuh menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Manfaatnya yaitu untuk membantu manajemen dalam mengatur likuiditas dan kesiapan finansial. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan laporan arus kas untuk memastikan mereka memiliki cukup kas untuk membayar tagihan dan gaji karyawan. Lalu yang selanjutnya ada ringkasan eksekutif atau executive summary, yaitu untuk memberikan gambaran umum tentang kinerja keuangan dengan metrik utama. Manfaatnya memudahkan pengambilan keputusan dengan data ringkas. Sebagai contoh, CEO dapat melihat ringkasan eksekutif untuk mendapatkan ikhtisar tentang kinerja keuangan tanpa harus membaca laporan yang sangat amat panjang. Lalu selanjutnya ada tax return atau pengembalian pajak, berisi informasi untuk pelaporan pajak perusahaan. Manfaatnya memastikan kepatuhan pajak dan juga memudahkan proses pelaporan. Sebagai contoh, bagian akuntansi mengacu pada laporan ini saat mempersiapkan pengajuan pajak tahunan. Lalu selanjutnya ada audit reports. Audit reports adalah tugasnya untuk memastikan akurasi dan kepatuhan catatan keuangan terhadap standar akuntansi. Terdapat general ledger atau buku besar umum. Nah, general ledger di sini tuh berfungsi untuk catatan semua transaksi di perusahaan. Manfaatnya untuk menyediakan sumber informasi utama untuk laporan keuangan. Sebagai contoh, perusahaan melakukan audit buku besar untuk memverifikasi semua transaksi yang telah dicatat dengan benar. Lalu selanjutnya ada trial balance atau neraca saldo. Daftar semua akun dengan saldo debit dan kredit, yaitu manfaatnya untuk membantu mendeteksi kesalahan pencatatan. Sebagai contoh, jika saldo debit dan kredit tidak seimbang, bagian akuntansi mengecek kembali transaksi yang mungkin salah. Lalu ada jurnal audit atau audit jurnal, yaitu memeriksa dan menganalisis semua entry jurnal. Manfaatnya untuk mengidentifikasi kesalahan dan mengurangi resiko kesalahan laporan. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan audit jurnal untuk memastikan tidak ada duplikasi entry. Lalu yang keempat ada partner reports. Partner reports memberikan informasi mengenai hubungan perusahaan dengan pelanggan dan juga pemasok. Lalu ada partner ledger atau buku besar partner.
yaitu riwayat transaksi untuk setiap pelanggan atau pemasok. Manfaatnya yaitu untuk memantau hubungan keuangan dan riwayat transaksi. Lalu untuk contoh, perusahaan dapat melihat saldo utang pelanggan untuk mengetahui siapa yang masih memiliki piutang. Lalu ada piutang jatuh tempo atau aged receivable, yaitu informasi piutang berdasarkan umur tagihan. Manfaatnya untuk menilai risiko kredit dan juga mengelola piutang. Sebagai contoh, untuk mengatur arus kas, manajer melihat piutang yang hampir jatuh tempo agar bisa menagihnya tepat waktu. Lalu selanjutnya ada utang jatuh tempo atau aged payable. Informasi tentang utang berdasarkan umur tagihan. Manfaatnya yaitu untuk mengelola arus kas dan juga merencanakan pembayaran utang. Sebagai contoh, perusahaan mengacu pada laporan ini untuk memastikan pembayaran pemasok tidak terlambat. Lalu yang kelima ada manajemen reports. Manajemen reports memberikan wawasan dalam mengenai kinerja keuangan dan perusahaan untuk perencanaan strategis. Menu di dalamnya yang pertama ada invoice analysis atau analisis faktur, yaitu menganalisis data faktur yang diterbitkan. Manfaatnya yaitu memahami tren penjualan dan performa pelanggan. Lalu sebagai contoh, perusahaan menganalisis data faktur untuk mengetahui produk paling laris selama periode tertentu. Lalu selanjutnya ada analytic report atau laporan analitik, yaitu analisis berdasarkan proyek atau departemen. Manfaatnya untuk mengukur kinerja dan juga membuat keputusan terkait alokasi sumber daya. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan laporan ini untuk mengevaluasi biaya setiap proyek. Lalu selanjutnya ada deferred expense atau pengeluaran yang ditangguhkan, yaitu biaya yang telah dibayar tapi belum diakui. Manfaatnya yaitu untuk mendukung perencanaan anggaran. Sebagai contoh, perusahaan mencatat sewa tahunan yang dibayar di awal tahun sebagai pengeluaran yang ditangguhkan. Lalu selanjutnya ada deferred revenue atau pendapatan ditangguhkan. Pendapatan yang diterima tetapi belum diakui. Kalau misalkan tadi deferred expense yaitu pengeluaran yang ditangguhkan, yaitu biaya yang telah dibayar tetapi belum diakui. Tapi kalau yang ini deferred revenue yaitu pendapatan yang ditangguhkan, yang artinya di mana pendapatan yang kita terima tetapi belum diakui. Manfaatnya yaitu untuk mengelola arus kas. Sebagai contoh, perusahaan yang menerima uang muka mencatatnya sebagai pendapatan ditangguhkan sampai layanan yang diberikan. Di dalamnya ada description schedule atau jadwal penyusutan, yaitu rincian penyusutan aset tetap. Manfaatnya, menghitung nilai aset dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, bagian akuntansi menggunakan jadwal penyusutan untuk menghitung nilai sisa mesin setelah beberapa tahun. Lalu, yang selanjutnya ada disallowed expense atau pengeluaran tidak diizinkan, yaitu pengeluaran yang maksudnya pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan pajaknya. Manfaatnya yaitu untuk memastikan kepatuhan pajak. Contohnya, perusahaan mencatat pengeluaran hiburan yang tidak boleh dikurangkan pajaknya. Lalu selanjutnya ada loans analysis, yaitu analisis pinjaman, berisi informasi tentang saldo pinjaman dan pembayaran. Manfaatnya untuk mengelola kewajiban utang perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan memantau saldo pinjaman untuk merencanakan pembayaran cicilan. Nah, bagian reporting di O2 Accounting ini menjadi alat penting untuk membantu perusahaan dalam menganalisis kinerja keuangan, mendukung perencanaan strategis, dan juga memastikan kebutuhan terhadap regulasi. Lalu selanjutnya di sini ada menu configuration. Nah,
Bagian configuration di Odoo Accounting adalah area yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan dasar sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Ini termasuk pengaturan akuntansi, invoicing, manajemen, bank, dan juga lain-lain, yang semuanya bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan transaksi. Lalu yang kedua ada setting. Settings adalah bagian awal dalam konfigurasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan preferensi dan juga pengaturan sistem. Di sini, pengguna dapat mengatur informasi dasar yang akan digunakan di seluruh modul Odoo. Seperti misalkan ada seorang pengguna dapat mengatur mata uang dasar perusahaan, misalnya rupiah ataupun dolar gitu. Nah, tujuannya itu agar semua transaksi tercatat pada mata uang tersebut. Jika perusahaan beroperasi di luar negeri, ya pengguna dapat menambahkan mata uang lain seperti dolar Amerika ataupun ringgit juga bisa, karena aplikasi Odoo ini tuh sudah sangat mendunia ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada invoicing. Nah, invoicing ini tuh adalah fitur penting yang fokus pada pengelolaan faktur. Ini mencakup penciptaan, pengiriman, dan juga pelacakan faktur yang diterbitkan kepada pelanggan. Nah, fitur di dalamnya yang pertama ini ada payment terms atau syarat pembayaran. Ini mengatur kapan dan bagaimana pelanggan diharapkan untuk melakukan pembayaran. Misalnya, jika syarat pembayaran ditetapkan sebagai 30 hari setelah faktur diterbitkan, maka pelanggan harus membayar dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur. Sebagai contoh, jika pelanggan menerima faktur pada 1 Maret, mereka harus melakukan pembayaran paling lambat 31 Maret. Lalu selanjutnya ada follow up level. Ini mengatur langkah yang akan diambil untuk menagih pelanggan yang belum membayar. Misalnya, Anda dapat menetapkan level pengingat pertama untuk diingatkan 7 hari setelah jatuh tempo. Level kedua, 14 hari setelah jatuh tempo, dan seterusnya. Jika sebuah faktur jatuh pada 1 April, pengingat pertama akan dikirimkan pada 8 April dan pengingat kedua akan dikirimkan pada 15 April. Lalu selanjutnya ada bank. Bank ini adalah bagian yang berfokus pada pengelolaan rekening bank perusahaan dan juga transaksi terkait. Lalu fitur di dalamnya yang pertama add a bank account, yaitu pengguna dapat menambahkan rekening bank perusahaan ke dalam sistem yang akan mempermudah pencatatan semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan rekening tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki rekening di Bank A, pengguna dapat menambahkannya ke dalam Odoo untuk memulai mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan rekening tersebut. Lalu selanjutnya ada rekonsiliasi model. Ini adalah model yang membantu pengguna untuk melakukan rekonsiliasi antara catatan keuangan perusahaan dan juga laporan bank. Dengan menggunakan model ini, pengguna dapat memastikan bahwa saldo tercatat di Odoo sama dengan yang tercantum di laporan bank. Sebagai contoh, jika laporan bank menunjukkan saldo 10 juta, tetapi di Odoo tercatat 9.500.000, perlu memeriksa dan menyamakan pencatatan tersebut. Nah, yang kelima ini ada accounting ya. Bagian accounting yaitu menyediakan berbagai pengaturan dan fitur untuk mencatat dan juga mengelola transaksi keuangan. Fitur di dalamnya yang pertama ada chart of account atau buku besar account. Nah, ini tuh adalah daftar semua akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Setiap akun memiliki fungsi tertentu seperti akun aset, kewajiban, pendapatan, dan juga biaya. Sebagai contoh, dalam chart of account ini, Anda mungkin memiliki akun kas, piutang usaha, dan juga pendapatan penjualan. Nah, tax atau pajak
Ini tuh pengaturan untuk mengelola berbagai jenis pajak yang relevan untuk perusahaan, termasuk tarif pajak yang diterapkan pada transaksi. Sebagai contoh, jika perusahaan terdaftar untuk pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, maka semua faktur penjualan akan secara otomatis menerapkan tarif pajak tersebut. Lalu selanjutnya ada jurnal, merupakan catatan semua transaksi keuangan di mana setiap transaksi dicatat sebagai debit dan kredit. Ini itu penting untuk memastikan akurasi pencatatan akuntansi. Sebagai contoh, jika perusahaan menjual barang seharga 1 juta rupiah, maka jurnal akan mencatat 1 juta rupiah sebagai debit pada akun kas dan juga 1 juta rupiah sebagai kredit pada akun pendapatan. Lalu ada currencies atau mata uang, yaitu untuk mengelola berbagai mata uang yang digunakan dalam transaksi. Ini penting untuk perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Sebagai contoh, jika perusahaan menjual produk ke luar negeri, pengguna dapat menambahkan mata uang US dollar dan melakukan transaksi dalam mata uang tersebut. Lalu selanjutnya ada fiscal positions atau posisi fiskal. Nah, ini itu mengatur pajak dan ketentuan akuntansi untuk pelanggan atau pemasok. Berguna untuk penerapan pajak yang tepat berdasarkan lokasi atau jenis transaksi. Sebagai contoh, jika pelanggan berada di daerah yang memiliki tarif pajak yang berbeda, pengguna dapat menyesuaikan posisi fiskal untuk pelanggan tersebut agar pajak yang dikenakan sesuai. Lalu di sini selanjutnya ada multi-ledger atau buku besar multi, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengelola lebih dari satu buku besar. Berguna bagi perusahaan yang memiliki cabang atau unit bisnis yang terpisah. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki 2 cabang, pengguna dapat membuat buku besar terpisah untuk masing-masing cabang agar lebih mudah dalam pelaporan. Lalu selanjutnya ada financial budget atau anggaran keuangan, yaitu memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola anggaran keuangan yang membantu dalam perencanaan pengeluaran dan juga pendapatan. Sebagai contoh, perusahaan dapat mengatur anggaran untuk setiap departemen. Misalnya, mengalokasikan 100 juta untuk departemen pemasaran selama 1 tahun. Lalu selanjutnya yang keenam ada online payment. Online payment memungkinkan perusahaan untuk menerima pembayaran secara elektronik melalui internet, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam transaksi. Fitur di dalamnya ada payment providers atau penyedia pembayaran. Ini adalah daftar penyedia layanan yang memungkinkan perusahaan untuk menerima pembayaran secara online, seperti PayPal, Stripe, dan juga lainnya. Sebagai contoh, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan PayPal sebagai metode pembayaran, sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan mudah melalui akun PayPal mereka. Lalu selanjutnya ada payment methods atau metode pembayaran. Metode pembayaran ini gunanya untuk mengatur berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pelanggan, seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran elektronik lainnya. Perusahaan dapat menawarkan metode pembayaran dengan kartu debit, kartu kredit, atau bahkan menggunakan dompet digital. Selanjutnya yang ketujuh, manajemen, yaitu bagian manajemen dalam order account, fungsi untuk mengelola aspek terkait keuangan pengeluaran perusahaan. Beberapa fitur di dalam yang pertama ada atau model aset. Ini tuh berisi mengelola pencatatan aset tetap di perusahaan. Nah, jadi isinya itu pengelolaan dan pencatatan aset di dalam suatu perusahaan, termasuk penyusutan dan pengelolaan nilai aset.
Sebagai contoh, jika perusahaan membeli mesin seharga 200 juta, pengguna dapat mencatat aset tersebut dan mengatur penyusutannya setiap tahun. Lalu selanjutnya ada produk kategori atau kategori produk, yaitu mengelompokkan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan ke dalam kategori yang sesuai. Lalu, memudahkan dalam pengelolaan inventaris. Sebagai contoh, perusahaan dapat mengkategorikan produk menjadi elektronik, pakaian, dan makanan, sehingga lebih mudah dalam mengelola stok. Selanjutnya ada disallowed expense kategori atau kategori pengeluaran yang tidak diizinkan, yaitu mengidentifikasi pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan pajaknya, yang membantu perusahaan memenuhi regulasi perpajakan. Sebagai contoh, jika perusahaan mengeluarkan biaya untuk hiburan yang tidak dapat dikurangkan, pengguna dapat menambahkannya ke dalam kategori ini. Dengan penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan, diharapkan teman-teman semua dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagian dari beberapa menu yang sudah saya jelaskan pada menu Odoo Accounting dan beberapa fitur di dalamnya, lalu contoh dan praktiknya. Dengan fitur-fitur lengkap di bagian reporting Odoo Accounting, perusahaan dapat lebih mudah mengelola keuangan, membuat keputusan strategis, dan memastikan kepatuhan regulasi. Semua laporan ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis yang lebih akurat dan perencanaan bisnis yang lebih menantang. Maka dari itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ya.